Selamat malam sahabat berproses. Apa kabar nih malam hari ini? Kita sudah di pertengahan minggu, kita sudah di hari Rabu. Nah, oke, mungkin nggak mungkin ya. Kita malam hari ini bakal ngobrolin tentang romantisasi mental illness bersama dengan Kak Alexa, Gabriela, bukan, Kak Alexandra Gabriela A, MPSI, CHT, CEST, dan Kak Alexa ini adalah seorang psikolog klinis dan juga certified hipnoterapis. Oke, Kak Alexanya sudah hadir. Halo, Halo, Kak Alexa. selamat malam. Sore kali ya, masih Malam, jam Kak. 7. Oh iya, masih jam 7, Kak. Mm-mm. Apa kabar, Kak Alexa? Baik, Mbak Olga gimana? Sehat-sehat? Baik, Kak. Sehat dong. Syukurlah. Eh, Nah, mungkin Kak Alexa boleh nih perkenalin dirinya dulu, kesibukan saat ini apa gitu, Kak? Oke, jadi saya ini adalah seorang psikolog klinis sekaligus certified hipnoterapis dan kesibukannya yang paling utama itu memang jadi ibu rumah tangga, jadi mama gitu. Yang kedua, baru praktek biar gimana tetap anak nomor satu. Jadi nomor satu itu jadi mama. Nomor dua memang sehari-hari saya praktek hampir setiap hari. Jadi ya bisa dikatakan Senin sampai Minggu paling libur seminggu sekali lah gitu. Terus di satu sisi juga saya sering menjadi narasumber seperti ini, kadang di IG Live, kadang di webinar, kadang juga di portal-portal berita, misalnya seperti itu. Oke, Kak. Mungkin ini ya masih sibuk ya, Kak. Berarti masih online aja, Kak? Atau udah Enggak, offline nih, sekarang Kak? sudah offline karena kan sedari awal Oh. nakes kan boleh praktek gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya, Kak. Boleh? Nah, kita bakal ngobrolin tentang romantisasi mental illness nih. Bagi teman-teman yang mungkin udah pernah denger atau mungkin penasaran sama topiknya, kita bakal ngebahas tentang ini selama 1 jam ke depan bareng Kak Alexa. Nah, oke Kak. Nah, mungkin aku mau tanya nih sedikit. Mungkin nggak sedikit, tapi Mm-mm. banyak. Tapi kita satu-satu aja deh. Nah, sharing mengenai Boleh. mental illness atau melakukan psikoedukasi mengenai mental illness ini kan mungkin adalah tujuannya baik gitu ya Kak untuk mengedukasi. Nah, tapi gimana kalau misalnya seseorang tuh malah jatuhnya meromantisasi atau mengglorifikasi mental illness, Kak? Oke, lucunya sih ya, sedari awal, jadi ketika seorang pasien ketemu dengan saya, di awal ketika melakukan psikoedukasi, saya selalu mengingatkan bahwa semua orang itu punya keunikan. Dan masalah yang hal yang tadinya dianggap masalah seperti mental illness yang mereka alami, bisa dianggap sebagai suatu masalah atau suatu keunikan yang kita embrace. Dalam artian kayak contoh nih, salah satu bisa dikatakan kenalan lah ya, saya nggak mau menyebut statusnya lebih jauh, tapi kenalan yang mungkin mengalami masalah psikotik, pada akhirnya dia bikin buku tentang psikotik gitu. Yang awalnya dia sulit menerima karena merasa dia itu dalam tanda kutip dia merasa dia tidak normal, selalu bertanya normal itu seperti apa. Dan saya bilang normal nggak normal itu relatif dan ini adalah normalnya kamu. Ngapain kamu berpikir nggak diterima orang? Lebih baik kita embrace diri kita dulu, baru kita bisa memfilter ataupun menyaring orang-orang yang bisa menghargai kita beserta keunikan kita. Dan akhirnya dia bisa jadi memberikan menceritakan kondisi dia sebagai inspirasi mulai dari di medsos, akhirnya dia bikin buku misalnya seperti itu. Dan kadang juga diundang ke ke radio ataupun ke acara-acara TV yang berkaitan dengan mental illness sendiri gitu, dengan kesehatan mental sendiri. Banyak juga pasien-pasien lain yang pada akhirnya udah bikin blog, udah bikin buku juga, udah jadi pembicara juga. Jadi bisa dikatakan mungkin kalau kata-kata meromantisasi itu niatnya baik ya, karena itu yang sedari awal juga saya terapkan gitu, daripada ngeliat diri kita aneh dan berbeda, mendingan ngeliat diri kita spesial dan coba kita tunjukin spesial kita supaya nantinya orang-orang yang memang butuh inspirasi dari kita tuh bisa ngerasa punya nggak sendirian, bisa ngerasa punya punya informasi lebih dari kita. Cuma
kadang yang dilakukan seseorang itu cenderung seperti menyindir, dalam artian kalau tadi saya lihat di berita ketika membahas soal romantisasi mental illness, kalau di search pasti yang keluar adalah sindiran-sindiran gitu, sindiran-sindiran di medsos, ataupun terkesan ngebagus-bagusin, menuliskan secara positif, tapi terkesan satir gitu. Nah, di situ kan kita bisa melihat, jadi kalau dikatakan bagus atau tidak tergantung niat dan tergantung penulisannya ya, balik lagi gitu. Kalau kita nunjukin kita bangga dengan masalah, misalnya banyak kan orang-orang yang akhirnya bilang, aku punya depresi tapi aku survive nih, aku sekarang punya keluarga dan aku sayang keluarga aku, wah itu menginspirasi sekali. Tapi kalau misalnya, ya aku depresi, ya thank you lah buat orang-orang yang ngedukung aku. Sorry ya kalau aku tuh suka suka jadi orang yang nyebelin misalnya gitu dan nyusahin kalian, itu kan nyindir sebenarnya, dan itu yang dikatakan romantisasi yang tidak sehat mungkin ya gitu. Hmm. Oke Kak, tadi sebenarnya tuh tujuannya tergantung niatan seseorang ya berarti ya. Maksudnya untuk Betul. mengimbris juga gitu keunikan seseorang atau mungkin kelemahannya, tapi itu sebenarnya it's okay ya Kak. Sebenarnya justru malah kita kan sesiapnya kita sih ya, saya sih selalu ingatkan ke Hmm. pasien-pasien, sesiapnya kita kalau memang kamu tahu resikonya adalah ketika kamu ngomong dan menjadi menjadikan keunikan kamu, spesialnya kamu jadi inspirasi, pasti akan banyak orang nyariin kamu di DM lah, ataupun di chat lah, atau di komen, dan mereka itu butuh dijawab. Karena ketika orang misalnya ada masalah mental illness, nanya, Kak, aku gimana gini gini gini, dan dia nggak mendapatkan respon, pasti kan down juga. Nah kalau udah siap ya lakukan, kenapa enggak? Tapi kalau belum siap ya mending arahin ke kayak portal lain ataupun ke media lain yang kira-kira bisa membantu, seperti ruang berproses ini kan bisa bantu tentang kesehatan mental ya gitu, seperti itu. Mm-mm. Nah oke Kak, mungkin sebelum kita lebih jauh nih, sebenarnya arti dari romantisasi mental illness sendiri ini apa sih Kak? Ketika kita menggunakan bahasa yang lebih positif, terkesan lebih positif, tapi mungkin dengan niatan yang ini ya, yang kalau yang menjadi masalah adalah dengan niatan yang sebenarnya bukan untuk mengedukasi, tapi mencari mencari simpati lah dari orang gitu. Jadi terkesan meromantisasi masalah mereka. Salah satunya seperti kata-kata yang saya baca, nggak perlu disebut kali namanya ya, I'm your girlfriend and I'm your mentally unstable girlfriend gitu, kayak terkesan seperti menyindir gitu, walaupun mungkin di satu sisi orang-orang yang sisi positifnya adalah orang-orang yang merasa punya masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental, mereka jadi berani bersuara, oh ternyata bukan aku yang sendirian. Tapi di sisi lain kok jadi terkesannya menyindir seseorang gitu. Jatuhnya kayak terkesan ini ya Kak, apa maksudnya indah banget gitu orang seseorang dengan mental illness dengan adanya romantisasi nih jadi terkesan kayak apa ya indah banget gitu mengalami mental illness gitu ya Kak ya. Iya, bukan bukan mengindah-indahkan sih, tapi ibaratnya lebih kepada uh, terkesan pengen mengindahkan, tapi dengan bahasa yang satir gitu. Jadi kalau orang cukup sensitif kan melihatnya satir juga kan. Satir itu ya sindiran gitu deh gitu. Orang nggak mau paham aku, ya udah terserah gitu, seperti itu. Nah ini ada yang komen nih, eh defensif ya dok pembenaran diri sendiri, apakah betul tuh dok Kak? Bisa bisa jadi juga, karena kan namanya motif Hmm. orang beda-beda ya, kenapa seseorang sampai Hmm. melakukan romantisasi itu. Walaupun saya banyak melihat juga banyak kata-kata yang cukup bagus juga kalau ketika seseorang beromantisasi ataupun bikin situasi mereka, masalah mereka tuh jadi sesuatu yang lucu gitu kan. Jadi kayak, Hmm. wah aku didiagnosa didiagnosa narcissistic personality nih, misalnya kayak tadi saya sempat baca juga salah satu contohnya, pakai bahasa Inggris, tapi dibilang, wah aku didiagnosa narcissistic personality, berarti aku harus beli kaca banyak-banyak gitu. Karena kan meme zaman dulu ngelihatnya kalau narsis itu kan orang yang suka ngaca ya gitu. Jadi kalau Hmm. dibikin lucu itu kan membantu mereka untuk menerima kondisi mereka, and that's fine selama hal itu membawa ketenangan dan sisi positif buat mereka gitu. Hmm. Oke, mungkin tapi tergantung kesensitifan atau penerimaan seseorang lagi ya, Kak. Balik lagi. Iya, betul. Mm-mm. Nah, ini ada yang nanya juga nih. Dok, apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang meremehkan kondisi depresi dengan bilang kalau semua orang pernah depresi?
Oke, jadi depresi itu bukan emosi ya, balik lagi. Banyak orang yang menyamakan depresi dengan perasaan sedih atau perasaan putus asa. Padahal depresi itu adalah sebuah gangguan, bukan emosi gitu. Depresi adalah gangguan mood yang mana penegakan diagnosanya itu membutuhkan observasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya lebih dari 2 minggu kah, lebih dari 3 minggu kah, menetap sebulan kah, sebelum mens saja kah, atau mungkin kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Jadi kita nggak bisa bilang semua orang pernah depresi, karena untuk menegakkan diagnosa depresi aja saya nggak bisa sekali pertemuan loh gitu, mesti berkali-kali dan mesti beberapa minggu sampai beberapa bulan, seperti itu. Cuma kalau misalnya orang bilang semua pernah depresi, mungkin sebenarnya kata yang tepat adalah semua orang pernah sedih, semua orang pernah sulit gitu, pernah mengalami masa-masa sulit. Mm-mm. Oke, berarti nggak bisa langsung self diagnose juga gitu ya kak ya? Nggak Karena kan bisa, mungkin nggak bisa. dengan iya dengan adanya banyaknya mungkin akun atau meme yang beredar atau mungkin contoh film kayak film Joker gitu, jadi semua orang mungkin mikirnya wah jangan-jangan aku ini depresi juga nih atau mungkin aku Iya. terkena gangguan mental gitu ya kak ya. Iya, itu sih sebenarnya bagus karena ketika seseorang merasa, oh kayaknya aku ada masalah nih, itu aja sebuah refleksi kan ke diri sendiri. Dan mereka akan langsung nyari pertolongan, at least pertama kali adalah checklist dari Google gitu. Nah, selama ini Mm-mm. orang khawatir akan terjadi self-diagnose, tapi sisi positifnya adalah ketika mereka ngerasa ada masalah, mereka kan pasti akan cari pertolongan. At least ke media-media media-media sosial ataupun ke media sosial maksudnya ke ini ya ke akun-akun yang bisa membantu mereka bisa berkonsultasi mungkin secara non profesional tapi paling tidak mereka udah dapat informasi daripada ditahan terus mendingan mereka tahu kan walaupun mungkin belum seberat yang mereka pikir tapi at least mereka udah ada keinginan untuk tahu dulu itu udah bagus sekali sebelum terlambat gitu. Oke, nah mungkin aku mau nanya nih Kak, apakah dengan adanya romantisasi mental illness ini dapat mengubah stigma negatif atau stigma tabu yang ada di masyarakat nih, atau malah bisa meningkatkan kesadaran mental, kesadaran mental tentang Kesadaran pada mental illness? kesehatan mental ya. Ya, Ya, jadi kalau misalnya meromantisasinya itu lebih pakai bahasa yang positif, bisa meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, awareness kesehatan mental. Tapi kalau kata-katanya cenderung menyindir atau satir, jelas orang kan juga ngelihatnya apa sih, kenapa harus begini gitu. Cuma balik lagi, kalau saya sih selalu berpesan ke teman-teman ataupun ke pasien-pasien, ngapain kita mikirin stigma orang gitu. Kita nggak akan bisa mengatur pendapat orang tentang kita, ya kita cuma bisa berusaha sebaik mungkin, menunjukkan diri semaksimal mungkin, jadi versi diri terbaik kita. Terserah orang mau berpendapat apa, karena ketika kita misalnya ada masalah psikotik gitu, misalnya ada masalah psikotik atau skizofrenia, dan udah sampai S3 pun akan ada orang yang menghujat, akan ada yang salut gitu. Nah terserah kita mau dengarnya ke yang mana gitu. oke, nah ini berhubungan nih Kak. Nah, ada yang tanya gini, apakah orang dengan gangguan mental dapat menjadi psikolog atau psikiater, Kak? Oh ya tentu bisa, karena ketika kita pernah ngerasa terluka, ketika kita pernah ngerasa nggak didengar, di situ kita tahu kan bahwa mendengar itu tuh sepenting itu. Jadi kita akan terus berusaha untuk bantu orang. Even mungkin ada orang yang kurang appreciate dalam artian kerjaan lu enak ya, cuma dengerin orang doang. Tapi kita tahu pentingnya mendengar ketika ada orang yang benar-benar butuh dengar. Sama pentingnya dengan makanan ketika orang benar-benar lapar gitu. Mhm. Berarti bisa ya, Kak, maksudnya mungkin setiap orang bisa mengalami masa-masa sulit dan mungkin psikolog juga bisa membutuhkan psikolog yang lainnya gitu ya, Kak ya. Jadi Iya, nggak apa-apa juga sebenarnya ya. iya, bahkan dulu waktu di S2, eh, Mhm. kita semua kan saling sharing dan rata-rata memang punya masalahnya sendiri-sendiri. Sampai dosen saya pernah bilang, orang yang bisa jadi Hmm. psikolog adalah orang yang tahu rasanya sakit hati, tahu rasanya nggak didengar, misalnya gitu. Tahu ketika orang itu capek sama hidup, tapi akhirnya mereka mencoba untuk bangkit dan menjadikan pelajaran hidup mereka untuk bantu orang lain, gitu. Berarti Jadi kita semangatlah nggak, buat teman-teman yang iya, oke. masih pendidikan psikologi, kalaupun ngerasa aku ada masalah, aku nggak
nggak layak, aku nggak cukup baik. Coba aja terus dengan kamu lebih mengenal diri kamu, dengan kamu ngerasa kamu bisa bantu orang, itu pun salah satu media terapi buat diri kamu kok gitu. Oke, nah itu mungkin ini ya, menyemangati juga nih, atau mengingatkan kembali bahwa nggak apa-apa kalau misalnya lagi berjuang juga saat ini, mungkin tujuannya nanti bisa lebih banyak membantu orang gitu ya Kak ya. Betul. Oke, nah mungkin kalau menurut Kak Alexa nih, apa sih penyebabnya seseorang tuh bisa melakukan romantisasi mental illness? Apakah ini dilakukan dari penyintas mental illness-nya sendiri, atau mungkin ada orang yang sebenarnya dia nggak mengalami mental illness tapi ingin mencoba menjadi wadah atau mungkin ingin mengedukasi tuh, cuma caranya kurang tepat gitu Kak. Oke, jadi motifnya kan beda-beda ya dalam artian alasan seseorang melakukan romantisasi mental illness itu beda-beda. Walaupun saya berterima kasih sekali buat mereka yang mungkin belum terdiagnosa tapi sudah mau membangun awareness tentang mental illness. Cuma perlu dipilih-pilih lebih bijak, caranya yang lebih sehat gitu. Jadi dalam artian uh, penggunaan bahasa dan kata-katanya lebih tepat, terus lebih lebih merangkul daripada nyalahin orang-orang yang menstigma misalnya gitu. Cuma di sini yang bikin mereka melakukan sih sebenarnya sama kayak curhatan kayak zaman dulu sebelum ada romantisasi mental illness kan banyak orang suka curhat di medsos ya dalam artian mereka menuangkan isi Hmm. pikiran, menuangkan isi hati. Di sana biasanya orang-orang yang suka curhat di medsos mereka itu adalah bentuk teriakan minta tolong karena mereka mungkin ngerasa nggak ada yang dengar lagi gitu. Di satu sisi yang saya baca-baca tentang romantisasi, contoh-contoh romantisasi mental illness itu terkesan seperti kok orang nggak ada yang paham sih depresinya aku, malah aku di stigma, aku direndahin, aku kok dianggap biasa aja. Jadi dia bikin hal itu sebagai lelucon, bikin itu sebagai meme, sebagai bentuk cara dia untuk memproses dan menerima masalah dia gitu. Hmm. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga nih Kak, gimana kalau misalnya ada teman kita sendiri yang meromantisasi gangguan mental yang terkesan satir? Nah, itu seharusnya sikap kita sebagai temannya itu seperti apa ya Kak? Oke, itu sih memang uh, agak sulit kalau kita belum ada pendalaman tentang konseling dan bagaimana cara membantu seseorang punya pola pikir yang lebih sehat. Kalau memang cuma teman, kita terlalu banyak mengkritik kan juga nggak baik buat dia gitu. Maksudnya dia lagi di posisi pengen didengar, malah kita banyak mengkritik. Jangan gitu dong, nanti orang nganggap apa itu malah dia akan ngerasa lebih bersalah gitu. Dia akan ngerasa lebih down, lebih baik kita tanya, lu lagi kenapa? Mau cerita cerita aja sini, gue siap denger kok. Siapin sama kayak orang yang bilang, aku lagi sedih banget nih hari ini, dan dengan kita baca romantisasi mental illness sebenarnya itu bentuk lain dengan dari kata-kata aku lagi kecewa banget sama diriku hari ini mungkin ya tergantung Hmm. kata-kata dia apa gitu. Ya, Jadi mungkin tunjukin kalau jadi kita juga care mm, sama kondisi dia gitu. mm. Ini kita jadi pendengar gitu ya Kak ya. Mungkin memancing sedikit lagi apa nih gitu. Mungkin dia sebenarnya Iya, cuma butuh seseorang untuk didengarkan gitu ya Kak ya. mendengarkan betul. Mm, As mm, simple mm, as mm. kata-kata how are you itu udah bagus banget. Udah sangat Hmm. berarti bagi orang-orang yang ngerasa butuh orang lain untuk mendengarkan gitu. Mm, mm, mm. Karena sesimpel itu tuh, merasa didengarkan tuh kayaknya wah banget gitu ya Kak. Apalagi dengan intens dan juga dengan perhatian yang lebih gitu ya Kak. Jadi nggak cuma kayak memberi nasihat atau Iya, basa-basi aja gitu, tapi bener-bener pengen tahu gimana sih keadaannya sekarang gitu. Nah, ini ada yang nanya betul. nih Kak sebenarnya, tapi mungkin di luar konteks ya. Mohon Hah? izin bertanya Kak, saya selalu Ya. was-was ketika melihat perempuan yang lebih cantik dari saya di depan suami. Nah, itu terus langsung muncul bayangan-bayangan yang menyakitkan, takut tergoda ataupun pikiran gila lainnya. Nah, ini sebaiknya mungkin langsung ke psikolog aja gitu ya, Kak ya. Iya, sebenarnya sih kita perlu tahu ada trauma apa yang bikin kita tuh merasa kurang dibanding orang lain. Apalagi kita fokusnya ke body image nih kelihatannya kan ya dari Mbak siapa tadi namanya ya? Dari Ada dari Mbak Ibu Peri. Ibu Peri Dari ya. Mbak Ibu Peri, ya dari Ibu Peri.
kalau memang perasaannya seperti itu, kita perlu curiga ada trauma yang mengarah ke body image kita. Kalau dipikir-pikir, nggak akan ada orang yang jadi orang yang paling cantik, karena akan selalu ada orang yang lebih cantik lagi. Dan kalau kita mendapat pasangan, kita yang kita tonjolin tuh sebenarnya lebih ke arah fisik kita, dan kita dapat pasangan yang memang purely lihat fisik kita, biasanya itu nggak long lasting. Kenapa? Karena 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, kita pun juga akan pudar gitu. Cantik, standar cantiknya kita kalau ngikutin hal itu terus juga akan pudar. Lebih baik kita punya standar cantik tersendiri, memaksimalkan apa yang kita punya, dan kita cari orang yang memang benar-benar cocok, bukan karena mau fisiknya aja. Karena kalau ngandalin fisik, selalu diukur dari fisik, suatu hari juga kita akan jauh menurun gitu, nggak akan selamanya seperti ini. Nah, di situ baru apa namanya, kita akan lebih merasa tertekan kalau kita masih sering membanding-bandingkan soal fisik. Nah, penerimaan diri sangat dibutuhkan di sini, makanya lebih baik coba cari profesional terdekat gitu. Oke, semoga membantu ya Kak Ibu Peri. Kak Ibu Peri. Oke, soalnya nggak tahu nih. Oke, mungkin aku ada pertanyaan lagi nih Kak Alexa. Nah, dampak dampak dari romantisasi mental illness ini terhadap kalangan profesional nih. Gimana tuh Kak? Apakah semakin banyak yang akhirnya self-diagnose terus beralih ke psikolog atau malah menurun? Sebenarnya sih saya cukup cukup bangga sama masyarakat Indonesia, sama teman-teman Indonesia, karena kita udah makin terbuka soal mental illness, nggak seperti beberapa tahun lalu ya. Jadi sekarang ini ketika ada seseorang yang berteriak aku depresi atau aku sedih banget, aku nggak nyaman gitu, biasanya teman-teman yang dari komunitas tuh saling ngasih tahu, ada yang ngomong begini loh, tolong dibantu, tolong diajak ngobrol gitu, sampai seperti itu. Jadi dengan atau tanpa adanya romantisasi mental illness, memang awareness-nya sudah cukup meningkat. Dan romantisasi mental illness mungkin dampaknya lebih kepada menyatakan membantu awareness-nya sendiri, bukannya berpengaruh langsung ke psikolog atau psikiater atau profesional lain yang di bidang kesehatan mental, lebih kepada membantu awareness-nya sendiri sih. Oke, berarti sudah cukup baik ya Kak ya kalau dibandingkan mungkin beberapa puluh Beberapa tahun yang tahun lalu, lalu gitu ya. iya, Mungkin belum ada sosial media juga, jadi kita mungkin sulit nih mencari susah. informasi yang valid juga. Ya, Iya, betul. tapi khawatirnya mungkin buat orang-orang yang dari awal sudah meremehkan, jadi dari awalnya sudah meremehkan mental illness ya, ketika Hmm. melihat ada romantisasi mental illness, mereka bisa ngelihat ternyata masalah kesehatan mental tuh uh, nggak buruk-buruk banget ya, jadi malah meremehkan. Ini katanya depresi masih bisa bikin yang lucu-lucu, padahal sebenarnya lucu-lucunya satir gitu kan, Hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Oke, nah nih Kak, mungkin aku mau nanya. Nah, gimana kita tahu adanya batasan yang jelas nih antara kita ingin meningkatkan awareness atau malah kita jatuhnya meromantisasi? Oke, kalau misalnya hal-hal seperti itu kan susah ya untuk dilihat batasannya seperti apa. Cuma kita Mhm. tanya ke diri sendiri, aku lebih seneng baca berita tentang mental health seperti apa, yang lucu-lucu tapi menyindir, atau yang edukatif gitu. Karena kadang-kadang kalau memang ada yang romantisasinya lucu, itu bisa membuka wawasan, membuka kesadaran, tapi memang ngena gitu. Cuma kalau yang memang seperti menyindir, agak kasar, ataupun yang terkesan kayak mencoba meremehkan, self blaming misalnya gitu, mencoba meremehkan diri sendiri ataupun self blaming, terkesannya seperti itu walaupun kata-katanya bagus ya. Nah, itu yang mungkin kurang baik gitu. Tapi kalau memang yang kalau misalnya isinya adalah berita semua atau edukasi serius semua, kan kita juga bosen ya bacanya ya. Tapi kalau misalnya ada sisi lucunya, ada sisi uniknya, kadang-kadang kita kan jadi pengen tahu, oh ada Mhm. masalah, misalnya yang orang jarang tahu gitu ya, ada masalah tentang demensia gitu. Misalnya ada orang bilang, wah beruntung banget nih, mamaku kena demensia, jadi mama lupa kalau misalnya aku udah dikasih uang jajan, misalnya begitu. Nah, itu kan meromantisasi juga kan. Nah, tapi kan Hmm. walaupun terkesan, ih kok jahat banget, cuma ada orang yang pada akhirnya jadi baca-baca, oh ya demensia itu apa? Tetap aja ada sisi positifnya dan negatifnya juga gitu. Mhm.
Oke, nah mungkin Kak, nih ada orang-orang juga yang apa ya, pengen merasa ini tuh perasaan yang sama gitu kan, merasa terkoneksi gitu dari akun-akun yang memang mungkin isinya quote-quote gitu, baik tentang depres atau mungkin eh, apa ya, pemikiran-pemikiran sedih. Nah, itu kita kan jadi tertrigger gitu ya Kak. Nah, itu Mm-mm. sebaiknya gimana tuh kalau misalnya orang-orang yang mungkin kalau udah tengah malam terus overthinking, terus kayaknya pengen merasa ada yang mengerti. Nah, terus kita malah jadi buka akun-akun yang seperti itu. Nah, itu sebaiknya gimana ya Kak? Oke, kalau udah seperti itu sih sama dengan media lain kayak lagu ataupun gambar. Kadang-kadang Mhm. kita kalau lagi sedih pengennya dengerin lagu mellow ya. Iya, Nah, iya itu benar. memang betul, walaupun kalau memang terlalu sering jadi mengubah proses pikir kita, pola pikir kita, tapi kalau misalnya sesekali hanya untuk media katarsis atau ngeluarin emosi, nggak apa-apa gitu. Tapi caranya Mhm. adalah dengerin lagu yang menggambarkan emosi kita, mungkin 3 sampai 5 lagu. Habis itu jangan lupa ditutup dengan lagu yang lebih netral ataupun yang iramanya lebih riang. Sama dengan Hmm. baca quotes gitu. Nah, cari aja quotes yang menggambarkan perihnya hati kita, tapi jangan lupa ditutup juga dengan quotes-quotes yang kira-kira bisa membantu kita untuk bangkit, untuk menyemangati, begitu. Oke, berarti intinya nggak masalah ya Kak. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Berarti apakah Mm-mm. romantisasi mental illness ini sebenarnya tuh memberikan dampak buruk di mana orang-orang malah meremehkan mental illness, Kak? Plus minus, balik lagi tadi. Karena kalau kita lihat di contoh-contohnya, ada yang kata-katanya bagus, tapi ada Mhm. juga yang kata-katanya itu seperti meremehkan. Ya jelas kalau seperti meremehkan, uh, orang-orang ngelihatnya juga ini katanya depresi, tapi masih ketawa-ketawa. Oh, ternyata depresi nggak separah itu. Nah, takutnya seperti itu, gitu. Hmm. Kita itu mah pola pikir orang sih tergantung orangnya masing-masing kalau menurut saya ya. Jadi Mhm. ngapain kita terlalu mikirin pendapat orang? Lebih baik kita fokus ke orang-orang yang care, yang memang menyadari, misalnya kayak setelah kita bikin posting yang apa terkesan romantisasi mental illness, tiba-tiba ada teman yang bilang, "Are you okay? What can I help?" Nah, itu lebih baik kita fokus ke sana daripada orang-orang yang ngomong di belakang, "Ih, lebay banget, ih nyebelin banget," seperti itu. Iya. Mhm. Soalnya kalau misalnya udah apa ya, ada yang kita dengar sendiri aja orang lain, mungkin teman kita nyindir orang lainnya lagi. Nah, itu malah jadi bikin kita takut ya Kak buat terbuka atau buat cerita gitu karena takut nggak Iya, didengerin gitu. Mhm. takut dianggap remeh, takut dianggap lebay, seperti itu. Banyak loh yang ke psikolog pun, Mhm. apa namanya, dengan pembukaan, aduh tapi jangan judge saya ya, jangan anggap saya lebay atau setelah dia cerita, ya tapi saya tahu sih ini terkesan lebay. Loh masalah kesehatan mental tuh nggak ada yang lebay, karena ibaratnya kayak orang dibohongin, dibohongin nggak dibeliin makanan, pasti kalau memang dia sampai berlarut-larut, pasti ada suatu masalah trauma yang bikin dia tuh berlarut-larut kecewanya sama hal itu gitu. Itu tugasnya psikolog untuk bantu gali. Oke. Berarti ya itu tergantung kita lagi, balik ke masing-masing ya Kak ya. Iya Eh, betul. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Kak, apakah self-diagnose itu bisa menjadi salah satu sumber romantisasi mental illness? Atau sebagai salah satu tindakan preventif untuk kesadaran akan mental illness? Bukan menjadi salah satu cara, tapi tindakan awal bisa. Tapi bukan self-diagnose-nya ya, lebih kepada screening diri sendiri gitu. Self-diagnose itu nggak boleh, apalagi kalau sampai mencari obat. Misalnya nih banyak orang-orang yang kenal sama teman-teman yang orang tuanya jual obat atau yang farmasi, misalnya yang saya lihat, karena dia merasa dia depresi, dia minum obat sendiri gitu. Atau karena dia merasa dia bipolar, dia minum obat sendiri. Kalau itu kan bahaya, treatmentnya juga nggak maksimal. Cuma Mm-mm. sebelum self diagnose mereka kan pasti ikut-ikut screening, baca-baca dan lainnya. Nah, itu udah langkah awal yang tepat. Sayangnya atau apa ketika dia dapat kecurigaan dia malah langsung menyimpulkan bukan mencari ke pertolongan profesional gitu. Mhm. Nah, itu yang perlu banget ditekankan ya, Kak. Kalau misalnya mungkin kita udah kepo nih sama satu mental disorder tertentu, terus mungkin kita nggak masalah kalau cuma sampai pada tahapan screening aja. Yang jadi masalah itu kalau Mm-mm. misalnya kita lebih dari Self itu, kita terus diagnose. cari iya self diagnose, mengambil diri kita sendiri, terus mungkin nyari-nyari obatnya gitu kan.
dari Google Iya, apalagi ya Kak, cuma dari Google. Nah itu bahaya banget sih, takutnya malah jadi salah salah diagnos ya Kak ya, dan itu salah bahaya banget. diagnos, betul, salah diagnos plus ada rasa eh, siapa sih yang pengen sakit, siapa sih yang pengen kena gangguan. Nah, ketika Mhm. kita kena di apa mendiagnosa diri kita kena gangguan itu kan kita seperti melabel diri kita dan nggak ada penanganan atau informasi yang cukup, nggak ada edukasi yang cukup gitu. Padahal ketika orang kena terdiagnosa mental illness pertama kali, misalnya aja contoh kayak Hmm. terdiagnosa bipolar gitu. Tahap pertama atau sesi pertama sampai sesi kedua, bila dibutuhkan lebih dari 2 sesi juga, adalah fokus pada psikoedukasi. Psikoedukasi itu nggak cuma sekedar ngejelasin teori-teori bipolar, itu mah udah apal kali kalau di apa namanya kalau di Google mah banyak kali itu e-booknya gitu kan bisa dibeli langsung. Tapi psikoedukasi itu lebih menggali dan mengajarkan tentang perasaan apa yang akan muncul setelah kamu terdiagnosa ini, beratnya seperti apa, pertolongan pertama kemana, dan kira-kira hal ini akan dirasakan apa sama keluarga, kira-kira ada kesulitan apa ngadepin semua hal ini. Nah, itu termasuk psikoedukasi yang nggak didapat ketika seseorang melakukan self-diagnose gitu. Iya, nah ini ada yang menanggapi nih Kak. Saya masih merasa kita, mungkin maksudnya di Indonesia ya, masih jauh Mm-mm. dari keadaan di mana mengunjungi psikolog ini bisa diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang wajar. Atau mungkin ada label-label khusus nih Kak. Kalau misalnya kita nggak baik-baik aja, terus kita ke psikolog atau kita ke psikiater, takutnya kita dicap gila atau di label yang enggak-enggak gitu tuh Kak. Nah itu sebaiknya Betul, gimana Kak? Mm-mm. betul. Memang zaman sekarang walaupun sudah membaik, tapi masih terstigma negatif. Itu pun yang saya sering bawa di live ataupun di seminar. Saya tuh bingung sama orang Indonesia, lebih memilih eh, lebih memilih kata kerasukan dan didukunin dibandingkan kena gangguan gangguan mental gitu. Itu aneh banget gitu. Padahal sebenarnya kan gangguan mental itu bersifat fisik juga di otak sama kayak sakit yang lain gitu. Seperti itu. Jadi kalau memang ada yang kayak ngeledek atau bukan ngeledek kayak biasanya orang kalau ke psikolog dan ke psikiater jarang ngomong. Tapi kalau misalnya sampai ketahuan pun dan sampai ngeledek ya abaikan saja. Yang penting kamu tahu kamu udah melakukan langkah yang baik. Dan kalau kamu sampai sudah ada terapisnya, diskusikan hal itu sama terapis kamu. Karena kan yang tahu dalam-dalamnya kamu, yang kira-kira bisa bantu kamu lebih jauh tentang hal ini, tentang rasa tertolak atau terstigma ini kan terapisnya kamu gitu. Jadi coba jangan ragu-ragu untuk ngomong sama mereka. Mm-mm. Nah, ini ditambahin lagi, apalagi dengan kecenderungan bahwa banyak kasus yang dijumpai di mana saat ada anak yang mengungkapkan bahwa dia memiliki masalah, yang direspon tuh, kamu tuh kurang berdoa atau kamu kurang Iya, bersyukur gitu. betul. Coba deh. Kurang kurang iman, kurang bersyukur, kadang-kadang kurang kurang temenan gitu. Justru gara-gara ada mental illness jadi kurang bersyukur, bukannya kurang bersyukur jadi mental illness kan? Gitu. Mm-mm. Oke. Hmm, Nah, nih aku mau tanya nih Kak, mitos atau fakta sih sebenarnya meromantisasi mental illness ini dapat meningkatkan self diagnose di masyarakat? Biar gimana pun, jangankan diromantisasi, tapi informasi apapun soal mental illness pasti akan ada side effect-nya, yaitu bikin seseorang self-diagnose. Apalagi kalau misalnya ada ciri-ciri sedih, hampa, terus sendirian. Siapa sih yang nggak pernah ngerasa sedih? Siapa nggak pernah ngerasa sendirian gitu? Baru baca itu, wah aku banget nih. Terus ada lagi rasanya tidak apa, pengen di kamar terus, nggak pengen keluar dari kamar. Nah itu juga tambahan lagi. Tapi kalau orang lagi kecapean atau lagi ngantuk juga nggak pengen keluar dari kamar kan gitu. Jadi kadang orang tuh cuma ngambil sedikit 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 tanpa mempertimbangkan bahwa untuk menegakkan diagnosa tuh prosesnya panjang loh gitu. Hmm, ya benar banget. Berarti semuanya itu ada side effect-nya juga, tapi tergantung gimana cara kita tuh ini ya Kak, apa, Menanggapinya, kitanya yang perlu nanggepin menanggapi. secara bijak gitu. Sebagai yang baca, sebagai yang dengar, sebagai yang lihat, kitanya yang perlu nanggepin secara bijak gitu. Dan harus ada filternya juga ya Kak ya, menyaring informasi Mm-mm. mana yang valid dan mana yang enggak gitu. Karena banyak banget ya
mungkin di Google banyak tulisan-tulisan dari blog gitu kan, atau misalnya yang enggak dari jurnal, atau mungkin dari penelitian-penelitian yang udah ilmiah gitu ya Kak. Iya, jadi cari situsnya juga yang terpercaya, jangan yang benar-benar blog biasa, karena blog itu kan bisa diisi semua orang. Jurnal pun juga banyak yang jurnal bisa dikatakan ilmiah, tapi nggak ilmiah juga gitu, karena hati-hati juga lebih baik dari yang terpercaya, kayak yang ada di komunitas di medsos, yang memang udah bergeraknya cukup aktif, plus memberikan kata-kata yang positif gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada kata-kata seperti akan baca konten-kontennya kok kayaknya kesannya menyudutkan gitu. Nah, itu lebih baik kita pertimbangkan. Oke, bentar. Halo, Ini suaranya agak, nah suaranya agak putus-putus nih Kak. halo, Cek. Iya Kak, suaraku ada nggak ya Kak? halo. Cek. Iya Kak Alexa. Halo, Masih kedengaran? halo. Iya udah Kak, ini suaraku ada nggak Kak? Masih kedengaran? Masih di aku ada sih Kak. Suaraku kedengeran nggak Kak di Kak Alexa? Oke, bentar. Cek, Kak Alexa. Halo, Nah, sudah masuk nah lagi? ini udah. Dari tadi ngeheng. Oke. Oke Kak, ini udah nih sepertinya. Oke Kak, aku mau tanya. Terus gimana cara yang tepat atau mungkin cara yang ya mungkin tepat aja kali ya, karena kalau baik terlalu ini. Gimana cara yang tepat untuk break stigma negatif yang ada di masyarakat gitu? Mungkin Oke. dengan gimana cara yang tepat untuk meningkatkan awareness gitu mengenai mental health atau mental illness tapi yang enggak meromantisasi. Nah, gitu. Oke. Balik lagi ke pesan pertama saya. Orang mau Mm-mm. menstigma apapun, itu terserah mereka, mau berpendapat apapun terserah mereka, yang penting kita percaya aja, kita udah ngelakuin yang terbaik. Karena kita nggak bisa ngatur nih orang mau ngomong apa. Cuma kalau misalnya kita tahu kita ada masalah terlalu luas lah, kalau kita ada masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental dan pengen mengubah pandangan masyarakat itu kan susah sekali ya, ibaratnya ya sudah dilakukan bertahun-tahun aja belum bisa gitu. Tapi salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tetap semangat, tetap berprestasi, jadilah seorang inspirasi sehingga suatu hari akan ada cerita tentang diri kamu sebagai seseorang yang punya mental illness tapi bisa menginspirasi dan berprestasi juga. Jadi orang-orang bisa ngelihat, oh Hmm. ternyata ketika kamu terdiagnosa satu gangguan mental, nggak stop di situ ya hidup kamu ya, kamu masih bisa hidup seperti biasa, seperti sedia kala gitu. Malah mungkin bisa lebih semangat lagi gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak masalah juga. Yang penting gimana cara kita bangkit dari keterpurukan itu dan nggak usah peduliin kata-kata orang lain yang mungkin nggak membangun gitu ya kak ya. Iya, betul. Oke, nah sebenarnya tuh nggak masalah nggak sih Kak kalau misalnya kita mungkin sudah pernah didiagnos gitu kan ada satu mental health tertentu dan kita tulis nih di bionya kita mental health Mm-mm. survivor atau mungkin ada misalnya bipolar survivor atau apa gitu. Itu sebenarnya nggak masalah atau malah bikin jadi em, ini nggak baik gitu Kak. Itu sebuah inspirasi loh. Maksud saya, ketika ada seseorang yang menunjukkan bahwa dia itu bisa survive, nggak melihat diri mereka sebagai korban, dan bisa bangkit lagi dan mengambil alih hidup mereka lagi, itu kan menjadi inspirasi buat banyak orang. Jadi ketika ada seseorang yang tadi, yang borderline personality gitu kan, terus dia lagi nyari-nyari, dia lagi ngerasa down, aduh aku didiagnosa BPD nih, gimana dong? Tiba-tiba ngelihat ada orang yang oh survivor juga dan ternyata di konten-kontennya itu dia bisa happy, dia bisa jalan-jalan, dia temannya banyak, dia bisa ngajarin orang. Wah, itu kan dia pasti langsung bisa ngerasa bangkit lagi gitu. Oke, ini ada yang nanggepin juga nih Kak Alexa. Tapi despite itu,
stigma masyarakat Mm-mm. juga mempengaruhi bagaimana orang tua menerima pola pikir orang gimana nih. Tapi despite itu stigma masyarakat juga mempengaruhi bagaimana orang tua menerima atau pola pikirnya orang tua gitu. Misalnya stigma ke psikolog masih menjadi sesuatu yang dinilai ekstrim. Maka Mm-mm. orang tua mau bawa anaknya ke psikolog pun tuh jadi takut nih gitu, takut omongan tetangga gitu atau gimana. Memang masih berbeda-beda tiap daerah, tapi kalau memang di daerah tertentu yang sudah ada fasilitas kesehatan jiwa atau kesehatan mental, biasanya sih yang lebih mudah adalah di kalangan tempat-tempat agama seringkali sudah ada yang menyediakan orang-orang yang sudah dilatih sebagai konselor gitu. Kayak misalnya kalau di gereja ada yang namanya konselor awam ataupun Hmm. ustadz-ustadznya pun juga banyak juga yang udah open terhadap kesehatan jiwa, kesehatan mental. Jadi ketika kita belum berani ke profesional, kita ke ahli agama dulu, ke pemimpin agama dulu. Pada akhirnya mereka merasa, oh kayaknya kamu butuh ngomong ke profesional, kita akan di refer juga gitu. Memang nggak bisa memaksakan bahwa ya ibaratnya kayak kalau kita nggak percaya dukun terus dipaksa ke dukun kan kita stres juga ya gitu. Nah ini orang tua udah Hmm. ngerasa anaknya nggak apa-apa tapi anaknya memaksakan untuk ke sana pasti nanti orang tua juga penerimaannya kurang karena sesuatu yang dipaksakan nggak akan berakhir bagus. Tapi jembatanin dulu ke konselor dulu, ke gurunya dulu, ke ahli agama dulu, ataupun ke biasanya kalau di daerah-daerah itu suka ada tokoh masyarakat gitu, bisa ke tokoh masyarakat dulu karena kan tokoh Hmm. masyarakat biasanya yang bisa merangkul ya gitu. Kalau memang bisa ada kesempatan ke sana lewat tokoh masyarakat dulu gitu. Hmm. Memang tadi udah dibilang juga sama Kak Alexa kalau susah gitu ya Kak untuk mengubah Iya, pemikiran mungkin masyarakat satu Indonesia gitu. Tapi mungkin iya itu kita akan bisa susah. mulai dari diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Mm-mm. Atau yang hobi desain, hobi bikin film aja. Saya senang banget ya kalau misalnya ada Hmm. teman-teman dari universitas yang multimedia ataupun yang memang jurusannya desain, mereka bikin tugas akhirnya adalah film tentang masalah kesehatan mental, film tentang awareness gitu. Jadi mereka bisa lebih mengenalkan biar gimana kan orang dari cerita, dari film, dari lagu kan makin ngena gitu ya. Hmm. Ya bener banget Kak. Mungkin dari film-film pendek aja mungkin kita jadi ngerasa wah ternyata relate banget atau mungkin jadi dapat insight tertentu gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, nah ini ada yang nanya nih Kak, mungkin sedikit di luar topik ya, tapi nggak apa-apa. Kak, saya belum pernah menerima layanan psikolog, tapi Mm-mm. yang saya tahu sejauh ini tuh jasa layanan psikologi tidak murah. Nah ini apakah betul nih Kak? Karena Kalau kan yang online tidak hanya banyak, satu sesi aja ya. iya. Kalau yang sekarang yang online juga banyak kok yang lebih affordable gitu untuk kantong siswa, kantong mahasiswa gitu. Jadi selain itu juga kalau kamu punya BPJS bisa ke puskesmas juga, puskesmas terdekat. Hmm. Dan kalau memang belum, misalnya masih benar-benar terhimpit sekali uang jajannya, coba ke ini ke komunitas-komunitas biasanya ada yang namanya balik lagi konselor sebaya ataupun konselor awam. Mungkin mereka bukan psikolog tapi mereka dibimbing oleh psikolog kok gitu. Biasanya anak-anak S1 psikologi ataupun S1 bimbingan konseling mereka yang mau praktek magang kan mereka harus praktek magang berapa jam gitu. Nah, mereka prakteknya di situ gitu. Atau kalau ada universitas yang kira-kira ada jurusan psikologinya, apalagi ada jurusan magister psikologinya, kami tuh waktu praktek S2 harus nyari pasien juga. Waktu itu saya juga Iya susah, benar. padahal udah nawarin gratis gitu, tetap aja susah. Nah, kalau memang kamu butuh, cari aja ke sana, tawarkan diri, saya mau cari ini dong, apa orang anak yang lagi, anak mahasiswa yang lagi internship, karena saya butuh konsultasi. Nggak usah khawatir profesional atau tidak, karena semuanya itu dibimbing oleh dosennya gitu, jadi pasti profesional. Oke, mungkin tadi itu semoga membantu jawabannya untuk Kak Ivan gitu. Nah, ini malah nanya, nama komunitasnya apa ya, Kak? Saya lulusan S1 Psikologi dan tertarik, tapi belum pernah mendengar Oh, mengenai komunitas seperti itu. oke. Boleh dijawab di sini, Mbak?
Kalau nggak boleh Mungkin japri aja kali ya. Kalau nggak boleh japri aja ya, kali ya. nah Heeh, mungkin nanti japri japri ke aja saya malah. aja. Nah, Iya, bisa nih nanti nanti japri ke saya aja. teman-teman teman-teman yang ada di sini mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut, nah bisa nih sambil follow ke Alexa gitu. Nanti siapa tahu bisa japri langsung dan mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan gitu ya. Oke, Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau misalkan kita nih yang masih belum bergelar S1 di bidang psikologi, tapi kita suka Mm-mm. buat poster tentang mental health awareness untuk diupload di sosial media pribadi, itu boleh nggak sih, Kak? Ya nggak apa-apa. Kalau itu mah nggak apa-apa, itu hak 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 kamu. Sosial media juga sosial media kamu. Tapi pesan saya adalah hindari kata-kata yang nakut-nakutin. Jadi mungkin bukan Hmm. romantisasi mental mental illness information, tapi eh, bikin lebih sehat ya, bikin lebih positif lah kata-katanya bahwa kayak contoh bikin konten tentang orang-orang dengan skizofrenia yang juga berhasil, terus atlet-atlet yang mengalami depresi siapa aja, atau tokoh-tokoh film yang mengalami depresi siapa aja gitu. Jadi lebih ke berita-berita yang cukup positif lah gitu, supaya orang juga ngerasa walaupun ada keunikan, ada spesialnya, ada special case-nya, tapi bisa survive juga gitu. Oke, mungkin itu ya, semoga menjawab. Tapi itu sebenarnya nggak masalah sih ya, Kak, selama mungkin sumbernya Bertanggung juga jawab. jelas, bertanggung Mm-mm. jawab, dan nggak merugikan pihak-pihak lain gitu. Betul, kalau nggak ada yang dirugiin kenapa enggak? Kalau malah nguntungin apalagi kenapa enggak gitu. Apalagi agak susah-susah gampang untuk share mengenai edukasi mental health gitu ya, kayak agak tricky gitu. Mm. Iya, sekalinya kita berusaha stop stigma malah jadi apa? Malah jadi kayak semacam dissonance untuk malah menstigma gitu, jadi berbalik. Nah, itu dia. Oke, mungkin ada lagi nggak nih yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, teman-teman sini boleh banget, mumpung kita lagi ngobrol bareng Kak Alexa gitu kan. Mm-mm. Oke, Kak. Kak, ini aku mau nanya lagi, mitos atau fakta mengglorifikasi atau meromantisasi mental illness ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mental health. Yang tadi itu pro dan apa masih pro dan kontra karena biar gimana kan Mm-mm. ketika orang membaca berita apapun tentang mental illness pasti muncul rasa penasaran, ada rasa Mm-mm. tertarik. Nah, dari situ pasti kan orang nyari-nyari juga apa ya ini ya. Nah, di situ kan awareness-nya jadi meningkat juga. Tapi di satu sisi ketika kita meromantisasi yang terkesan meremehkan, ya orang jadi akan berpikir, oh jangan-jangan nggak seburuk itu ya, jangan-jangan itu cuma omongan yang dilebih-lebihkan saja tentang mental illness begitu. Khawatirnya begitu. Oke, thank you banget, Kak. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Apakah asupan makanan tertentu bisa mempengaruhi mental sense seseorang? Seperti perhaps seperti misalnya dengar kekurangan vitamin D itu bisa membuat orang jadi depresi. Linknya ada hubungannya, tapi bukan berarti masalah tunggal. Jadi dalam artian banyak gejala-gejala mirip depresi yang sebenarnya adalah masalah fisik. Salah satunya ya kurang vitamin D tadi. Terus kondisi tiroid, moodnya jadi nggak stabil. Ada juga yang namanya PCOS. PCOS tuh karena ada masalah di indung telur kita, hormon jadi nggak seimbang. Akhirnya kita ada gejala mirip depresi biasanya pada perempuan. Ya iyalah perempuan, karena yang punya indung telur perempuan ya. Dan selain itu juga makanan-makanan itu sangat berpengaruh sama mood kita. Makanan, kena cahaya matahari. Kenapa? Karena coba kamu bayangin deh, ketika kamu sayang sama diri kamu pasti mau kan memilih makanan yang memang sehat buat kamu. Kalau orang-orang yang ibaratnya udah tahu nggak sehat, masih dimakan, apalagi kayak contoh eh, nggak care lagi sama badannya, itu kan sebenarnya suatu bentuk apa self hatred gitu kan, nggak sayang sama diri sendiri. Beda sama kalau orang yang mukbang mungkin kita masih bisa lihat mereka senyum-senyum aja, mungkin mereka memang nggak ada masalah. Tapi untuk orang yang lari lari dari stres ke makanan,
sampai makan sekenyang-kenyangnya, makan udah tahu itu nggak sehat tetap dimakan. Nah, itu kita perlu lihat apakah itu bentuk self hydrate atau bukan gitu. Ya mungkin pada orang-orang dengan kondisi mental health tertentu, misalnya kayak autis atau mungkin yang ADHD gitu, mungkin ada pantangannya juga ya Kak, kan nggak boleh sembarangan makan gitu ya, Ya, apalagi anak-anak kalau itu mungkin alergi. jadi lebih aktif. Kalau Iya, itu iya, kan iya. berkaitan sama alergi, tapi kalau misalnya Hmm, ini yang tadi ditanyakan nggak berkaitan dengan alergi oke. sih, karena memang dipercaya vitamin D itu pun kalau masalah depresinya karena kurang vitamin D, jadi harus dicek dulu. Kalau Hmm, defisiensi vitamin D dengan vitamin D, terus disarankan juga makan makanan yang mengandung triptofan seperti lean meat, daging yang nggak berlemak, hmm, biji-bijian atau kacang-kacangan yang mengandung banyak vitamin B seperti itu. Minyak ikan itu sangat membantu, tapi balik lagi kalau masalahnya adalah kurang zat itu gitu. Jadi kalau masalah lebih hmm, karena trauma atau masalahnya kurang neurotransmitter, ya nggak bisa juga gitu diperbaikin ke sana. Mungkin bisa lah kalau masih ringan atau masih muda, tapi kalau memang sudah hmm, cukup berat, kayaknya memang perlu dibantu obat juga gitu. hmm. Oke, semoga membantu Kak. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, out of topic Kak, ADHD itu gimana sih? Hari ini jadi pembahasan psikologi semua ya. Iya, ADHD itu jadi adalah gangguan neurodevelopmental. Jadi terjadi saat kita kecil yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam memfokuskan sesuatu, memfokuskan pikiran. Terus ada juga yang aktif banget, hiperaktif. Jadi ada tiga macam. Ada yang tipe hiperaktif impulsif, tipe inatentif, atau yang ketiga mixed type, dua-duanya ada gitu. Nah, itu yang disebut ADHD. Kalau baru dewasa, baru mulai ADHD, hampir nggak ada. Biasanya bukan hampir nggak ada, malah nggak ada. Karena ADHD itu baru bisa Mhm. didiagnosa kalau sedari kecil ada informasi bahwa dia itu juga aktif banget dan kurang fokus sedari kecil. Kalau baru dewasa menunjukkan tanda-tanda ADHD, kita perlu curiga apakah ada masalah bipolar gitu. Jadi aktif banget, pengen belanja-belanja, terus nggak tidur-tidur gitu. Nah, itu kita perlu curiga ada masalah bipolar. Mhm. Oke, jadi mungkin semoga bisa dapat insight mengenai ADHD walaupun sekilas gitu. Untuk lebih Hmm, jelasnya bisa buka bukunya gitu ya Kak ya. iya. Oke, Atau bisa ke nah psikolog atau psikiater terdekat. untuk lebih tahu lebih lanjut. Nah ini ada yang nanya juga nih, Kak Alexa, apa yang menentukan apakah pasien itu membutuhkan psikolog atau psikiater? Nah ini mungkin bingung nih Kak, penentuannya gimana nih? Kita tuh sebenarnya butuhnya Oke. psikolog atau psikiater sih? Saya jelaskan dulu bedanya mungkin ya, ini yang paling sering orang suka salah kaprah, yaitu ke psikolog itu karena nggak mau pakai obat, ke psikiater itu karena malas ngobrol-ngobrol aja biar dapat obat gitu. Padahal sebenarnya Hmm. tugasnya itu berbeda, kami itu saling berdampingan. Psikiater itu untuk penurunan gejala, psikolog itu untuk rehabilitasi sosial. Jadi dalam artian ketika dia ada masalah, um, kayak let's say yang sampai dengar-dengar suara atau nggak bisa tidur deh, nggak bisa tidur sama sekali nggak bisa tidur, tetap aja dia harus buru-buru dibuat tidur kan. Nah, makanya butuh obat dulu. Tapi langkah latihannya supaya dia tetap bisa menjaga pola tidur dia dengan baik itu tugasnya psikolog. Jadi kalau ditanya, aku nih butuhnya apa ya? Kita lihat dulu gejalanya sudah sejauh mana. Kalau memang sudah sampai nggak produktif dan udah ibaratnya tuh berfungsinya menurun, memang harus obat dulu. Di satu sisi, Hmm. kalau memang mau ke psikolog saja bisa atau tidak. Kadang-kadang bisa, ada juga seperti masalah, contoh masalah patah hatinya sampai nggak terima, tapi Hmm. masih bisa kerja, dia cuma butuh orang untuk cerita dan bantu dia berpikir yang lebih sehat dan menemukan kembali alasan dia untuk bertahan. Itu ke psikolog. Tapi kalau patah hatinya sampai nggak bisa tidur, sampai nangis terus, sampai nggak mau kerja, sampai nggak bisa fokus, ditanya apa bengong, ya itu harus ke psikiater juga, begitu malah harus ke psikiater dulu, begitu. Jadi kerjanya kami itu saling berdampingan gitu. Oke, berarti sebenarnya saling melengkapi gitu ya Kak. Kalau misalnya di psikolog Iya, nggak boleh diberikan resep obat, mungkin bakal nantinya dirujuk ke psikiater gitu ya Kak. iya, dan dari psikiater kalau memang mau menggali lebih jauh soal kepribadiannya dan cara pikirnya akan dirujuk untuk tes ke psikolog begitu. Hmm. Mhm. Oke Kak, terkait tes nih, ini kan tadi
udah sempat kita singgung juga ya Kak sedikit. Nah kalau misalnya kita ikut tes-tes online itu apakah itu valid nggak sih Kak? Di ini ya tadi dalam kepo tadi kita akhirnya screening. Nah itu kan mungkin screeningnya melalui tes-tes online yang ada di Google gitu Kak. Nah itu sebenarnya valid nggak sih Kak? Sejujurnya tidak, karena memang kalau memang hanya checklist ya, kalau hanya Mhm. checklist itu tidak, tapi kalau menggambarkan spektrum, kayak misalnya spektrum stresnya udah tingkat seberapa itu valid. Tapi kalau untuk mendiagnosa, apalagi dalam bentuknya checklist itu tidak. Kenapa? Karena diagnosa itu saling tumpang tindih. Tumpang tindih dalam artian depresi, sama borderline personality, sama skizofrenia paranoid itu cirinya sama, kurang lebih mirip-mirip. Jadi memang kalau memang kita cuma ngandalin checklist nggak akan bisa, tapi kita perlu ngukur durasinya juga, kita perlu ngelihat sejauh mana kondisinya, ke-trigger-nya karena masalah apa, nah itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau untuk melihat range, oh tingkat stres aku udah berapa jauh, atau kondisi kecemasanku sudah seberapa berat, itu masih valid gitu. Atau aku di sebenarnya kategorinya burnout atau tidak. Jadi kalau cuma untuk menunjukkan gejala, karena stres itu kan emosi ya, gejala ya, bukannya Mhm. diagnosa, bukannya gangguan gitu. Jadi kalau cuma mau tahu aku cemas enggak, aku sedih enggak, atau aku tadi apa burnout atau tidak, ya masih Burnout. valid kalau gitu. Mhm. Tapi kalau Oke, diagnosa nah jelas mungkin tidak. Mm-mm. berarti checklist itu atau tes-tes online itu enggak untuk menegakkan diagnosa ya Kak ya? Diagnosa. Mm-mm. Hanya biar tahu Heeh. aja kita sebenarnya perlu curiga ada masalah atau tidak. Kalau memang udah, Mhm. oh kayaknya ada masalah nih, ya udah ke profesional aja gitu. Mhm. Oke Kak, nah ini karena kita hampir 1 jam nih, nggak kerasa ya Kak Iya, ngobrol-ngobrolnya gitu. Oke, mungkin dari Kak Alexa nih boleh dong memberikan pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Mungkin terkait topik hari ini atau mungkin yang lainnya, boleh Kak? oke. Jadi saya sih ketika diminta untuk live tentang topik hari ini, saya tuh bener-bener thank you banget buat teman-teman yang lagi berjuang untuk meningkatkan awareness tentang kesehatan mental. Walaupun salah satunya adalah dengan romantisasi mental illness itu yang masih pro kontra nih sekarang. Cuma nggak perlu Mm. khawatir, dalam artian kita lakukan aja yang benar-benar terbaik, dan kita lihat balik lagi tanya ke diri kita tuh senangnya dapat berita atau konten seperti apa sih. Nah buat hal itu gitu, jadi jangan sampai kata-kata yang kita sampaikan itu menyesatkan orang ataupun bikin orang semakin down atau malah meremehkan, tapi kita gunakan media sosial dengan bijak supaya orang-orang mendapat informasi lebih banyak gitu. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah mau ngebangun awareness, tapi pesan saya adalah pilih-pilihlah kalimat dan caranya dengan lebih bijak gitu. Oke, thank you banget nih Kak Alexa udah menemani ngobrol-ngobrol malam hari ini tentang romantisasi mental illness. Semoga teman-teman yang ada di sini semakin aware lagi kalau sebenarnya ya masih pro kontra, tapi nggak apa-apa sih. Kita yang penting bisa embrace kekurangan kita Iya, dan menjadikan diri kita lebih baik lagi gitu ya Kak ke depannya. iya. Jadi versi terbaik kita lah pokoknya. Seperti tagline-nya Ruang Berproses nih Kak, selalu ada cara Iya. untuk menjadi ruang terbaik menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu ya Kak Oh ya. gitu, tagline-nya itu ya. Iya, iya Kak. Oke, Oke. mungkin terima kasih banget waktunya Kak Alexa. Mungkin thank you banget juga teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Ini ada banyak banget, udah aktif banget teman-teman yang di sini, antusias banget. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu. Oke, Ya, thank you Kak thank you ya. Alexa. Bye-bye. Bye-bye Kak. Thank you teman-teman. Oke, mungkin aku juga mau ngingetin lagi nih teman-teman di hari Jumat minggu ini kita ada side talk yang ke-34. Nah, itu kita bakal ngebahas tentang self branding. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar, boleh banget langsung kepoin Instagramnya kita, flyernya kita, dan juga bisa langsung daftar di bit.ly/side talk April. Oke, mungkin thank you banget. Dah semuanya.